selamat datang di podcast bersama Naila dan Atika guys. di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental dan juga sharing-sharing pengalamannya dari narasumber kita ini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, kan kita akan sharing-sharing pengalaman. Atika sendiri nih punya nggak sih pengalaman dalam menghadapi tantangan kesehatan mental saat remaja? Ada sih. Mungkin bisa diceritain. Waktu itu ada beberapa ya. Cuman sih salah satunya tuh yang paling parah banget tuh aku nyoba buat bunuh diri sih sambil minum obat-obatan gitu. Aduh. Tapi untungnya Masih jadi bertahan. Masih bertahan sampai di sini. Iya. Nah, mungkin apa sih yang bikin kamu mikir sampai ingin mengakhiri gitu? Ya karena apa ya, frustasi mungkin ya, sampai kayak dibully gitu, frustasi. Ya stres gitulah, kayak mentalnya kan udah kena ya. Nah, jadi itu ya teman-teman pengalamannya. Nah, mungkin ada nggak sih titik balik kamu untuk mulai mencari bantuan atau menyadari pentingnya kesehatan mental, kayak yang bikin kamu sadar nggak boleh ngelakuin hal itu. Periksa ke dokter sih, kan kayak sakit gitu kan. Kalau psikolog kan ada yang bilang kan kalau sakit gini-gini gitu loh, kan sakit kayak lambung gitu. Terus di situ kayak itu periksa sampai kayak di apa ya, Di terapi. iya di terapi. Iya. Kan mungkin kan asam lambung juga sebabnya kan kayak bisa stres gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih perjalanan kamu menuju pemulihan dan tantangan apa yang paling sulit untuk diatasi? Tantangan yang paling sulit diatasi sih diri sendiri ya pastinya tuh. Kan kalau orang udah apa ya, kesehatan mentalnya tuh udah kalau keganggu kan sulit ya, mesti apa sih, lemes, nggak ada semangat gitu, Nggak ada gairah untuk melakukan. hidup yang lebih baik lagi. Nah, ada nggak sih kebiasaan tertentu yang kamu terapkan untuk menjaga kesehatan mental kamu saat ini? Buat aku sih jajan ya. Bisa aja gitu loh, kayak jajan, main sama temen gitu, membahagiakan diri sendiri Iya. ya, sama lebih terbuka kepada orang-orang itu. Iya, orang-orang terdekat sih terutama. Nah, tadi kan kamu kayak menjalani terapi gitu kan, bisa ceritain gak sih gimana proses terapi sampai kamu bisa sampai di titik sekarang? Jadi tuh ceritanya gini guys, waktu itu kan udah pernah sih nyoba buat bunuh diri kan. Iya. Tapi kan kayak ketunda gitu, sampai gimana ya, obat tuh overdosis ya, kalau orang benar tuh overdosis. Terus sampai kadang tuh nekek diri sendiri gitu. Ini nggak lucu. Mungkin karena diceritain kembali itu jadi hal bodoh ya. Iya, jadi hal bodoh gitu loh. Terus semasa itu kan kerja nih, terus sakit-sakitan terus, check up sampai 3-4 kali gitu. Nah yang kelima kali itu disuruh buat terapi. Jadi sakitnya itu disebabkan tekanan mungkin ya? Iya, tekanan banyak ya. Ya paling banyak sih tekanan sih mungkin ya, dari orang terdekat sih, terutama ya kayak keluarga gitu. Oke. Nah, terapinya tuh berefek apa sih sama kamu? Ya berefek sampai saya kuat sejauh ini dong. Keren. Jadi berfungsi ya terapinya. Iya, alhamdulillah. Nah, terapinya tuh bentuknya apa nih kalau boleh tahu? Apa ya, Mungkin kalau bisa dikasih obat diceritain sih sedikit. dikasih ya, cuman aku tuh lupa, kayak itu disugesti gitu loh. Berarti kamu mungkin biar apa ya, lupa gitu. Biar lupa, biar nggak malu juga buat ngungkapin apa sih yang kita rasain gitu. Terus habis itu kita dikasih obat buat kayak obat tenang. Nah, setelah menjalani terapi itu kamu gimana? Mungkin merasa lebih baik atau? Ya merasa lebih baik, kayak ada yang apa ya, ada yang sayang gitu loh sama aku loh gitu. Jadi menyadari
dunia ini nggak sendiri gitu. Iya, betul gitu ya. Iya. Mungkin bisa kasih sedikit lagi nggak kayak kebiasaan yang bikin kamu menjaga kesehatan mental? Kan tadi udah main sama temen, terus self reward kayak membeli makanan-makanan yang disuka gitu kan. Terus apa sih, apa kamu suka nulis atau mendengarkan musik atau nonton gitu? Kalau nonton sih 3/5 ya. Aku tuh sukanya nulis, gambar, sama nyanyi. Nulis sih kayaknya dia tuh kayak suka bikin kata-kata gitu teman-teman. Mungkin bisa jadi penulis nih. Oh iya ya. Iya, itu buat jurnal gitu, bisa. Nah, terus pesan untuk anak-anak atau remaja yang mungkin sedang menghadapi situasi kamu waktu dulu, kayak ingin bunuh diri, terus tekanan dari keluarga. Pesan untuk anak-anak yang nonton ini tuh gimana? Buat aku sih kayak jangan ngerasa sendiri ya. Apalagi kalau udah ngerasa sampai nekat banget, itu mending konsul aja deh. Tapi kan gimana, konsul juga butuh uang sih, nggak gimana ya, nggak ngelak ya, mesti butuh uang ya buat terapi gitu. Cuman kan kalau buat aku sih, kita sharing aja ke temen yang paling dekat, kayak aku tuh gini loh sebenarnya, kok berat banget hidup, cerita aja gitu loh, ngeluh nangis. Iya, mungkin bisa sharing ke teman-temannya, karena kalau dipendem sendiri juga berat sih, berat, sakit, dan malah tambah frustasi gitu loh. Jadi bisa mulai diceritakan, mungkin ya nggak membantu tapi seenggaknya bisa mengungkapkan ngurangin rasa cemas lah. Nah, terus bagaimana nih kamu ingin masyarakat, terutama orang tua sekarang dan guru tuh mendukung anak-anak yang menghadapi masalah kesehatan mental? Soalnya kan di sini ya, terutama di desa ini kan kayak masih tabu gitu sama kesehatan mental ya, dikit-dikit apa sih lemah banget ini nih gitu kan. Nah, menurut kamu tuh gimana sih harusnya orang tua, masyarakat, sama guru tuh dalam mendukung anak-anaknya? Menurut aku sih penting, soalnya kayak apalagi di sekolahan ya kan, kita kan nggak diawasin orang tua kita sendiri, bahkan kadang orang tua kita sendiri pun lalai ya sama kesehatan mental kita ya. Jadi kan kita kan kayak gimana ya, apalagi zaman sekarang kan parenting, ilmu gitu kan banyak ya, banyak banget bisa dicari di TikTok, di Google, buku juga banyak. Harapannya kan tadi di sekolah mungkin kan di sekolah juga ada guru BK, tapi di sini di SMP ada nggak guru BK? Ada kok, ada. Berarti emang jurusan BK atau dari guru mapel? Apanya BK nih, guru BK nih ya? Dua-duanya sih. Oh gitu. Ada mapelnya juga. Jadi nggak fokus cuma buat gitu. Guru BK atau ada mapelnya. Mungkin kan pesan tadi udah, terus bagaimana kan tadi di sekolah. Nah, untuk masyarakat kayak melihat kesehatan mental tuh gimana? Apalagi orang tua dulu seringnya tuh bilang tuh kayak apa sih, anak sekarang kok lemah gitu, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Padahal kan mental orang zaman dulu sama sekarang kan beda jauh ya. Nggak boleh gitu sih, ngaruh nanti. Karena kan didikan sekarang udah beda, sekarang banyak gadget juga kan, jadi bisa dapat informasi apapun. Jadi kayak jangan disamakan dengan orang dulu ya. Nah, selanjutnya itu jika kamu bisa memberikan nasihat kepada diri kamu waktu kamu muda, waktu kamu mengalami semua masalah itu tuh, apa yang ingin kamu katakan kepada diri kamu? Ya mau bilang peluk banget buat diri sendiri. Makasih banyak udah kuat dan udah mau ngejalanin hidup sampai saat ini. Keren banget ya teman kita ini loh. Semoga kuat-kuat sampai nanti. Iya, amin. Nah, mungkin harapan kamu tentang kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental bagi generasi muda, kayak harapan kamu semoga apa gitu? Buat aku semoga ya harus semua orang sih harus tahu ya kesehatan mental tuh ada, dan buat aku tuh penting karena sosial, apalagi di desa ya, kayak dikit-dikit
itu loh anaknya itu udah bisa gini gini gini, kamu kok umur segini masih gitu-gitu aja, padahal kan nasib, rezeki manusia kan beda-beda ya, beda-beda, perkembangan anak juga potensi beda-beda, juga beda-beda ya nggak boleh disamaratakan gitu. Nah terus kan banyak banget ya di masyarakat nih masih apa ya, kalau bilang melihat kita sebagai anak muda tuh kayak nggak bisa dipercaya, terus kayak beda sama misal teman-teman suka membandingkan, itu kan nggak baik kan sebenarnya. Nah itu tuh menurut aku tuh jangan ya, mungkin karena kondisi orang itu kan berbeda-beda, kayak kepribadiannya, terus bakat minatnya juga beda, kayak potensinya beda juga, yang dikatakan tadi kan itu beda banget. Jadi iya beda banget. kalau disamakan sama kayak anak tetangga atau apapun itu tuh nggak make lah. sense gak sih sebenarnya, aneh gitu menurutnya. Iya kan, Ya kan orang bapaknya aja juga beda, masa kita potensinya harus sama. ya orang tuanya juga beda kan, aneh banget itu. Nah mungkin ada nggak kayak pesan-pesan lagi deh, apa ya, kalau di desa tuh banyak sih sebenarnya tuh tabu banget, bener tabu iya banget. kan, tabu banget, kayak masih menyepelekan kesehatan mental gitu. Masih, kayak apa sih itu, kamu loh penting, anak gitu. terakhir, kamu loh anak pertama harus gini kan itu kan juga salah. Itu salah banget ya teman-teman. Harusnya tuh didukung, kayak oh kamu maunya ini, ya udah jalanin aja dulu, nanti baik enggaknya itu urusan nanti. Kalau orang tua tuh harus dukung aja gitu. Mungkin kalau sebagai orang tua tuh harus mendukung, support anaknya kalau di jalan yang benar ya. Kalau enggak sih ya harus ditegur. Jadi dukungan orang tua sama orang-orang terdekat itu sangat penting ya. Ya penting banget. Nah mungkin kamu kan waktu merasakan apa namanya kayak ingin mengakhiri gitu kan, mungkin nggak dapat dukungan dari keluarga atau apa-apa gitu kan. Ini ada nggak sih orang yang membuat kamu kayak merasa disayangi, terus bisa menemani kamu gitu? Doilah. Aku udah tahu ya teman-teman sebenarnya, tapi mungkin kalian ingin tahu gitu, gimana sih pasangan kamu ini mendukung kamu, kayak gimana? Ya salah satunya ngasih kepercayaan, dukung setiap apa ya keputusan, terus tujuan gitu loh. Kan setiap orang kan kayak aku loh kedepannya pengen gini, pengen contoh kecil, ayolah kita hidup bareng, buat usaha bareng gitu buat kedepannya. Nah itu yang memicu kita buat hidup lebih lama. Iya sih, kayak ada hal-hal yang harus baik, ya. Jadi kayak jadi kalau kamu sekarang berarti cerita ke pasangan, selalu jadi, kan. Oke, itu kadang juga ke teman. Itu udah baik ya teman-teman, udah mulai terbuka kepada teman-teman sekitarnya. Jadi kita nggak perlu mendem terus ngerasa sendiri, ngerasa ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, itu nggak boleh ya teman-teman. Itu hal sangat bodoh teman-teman, jangan ditiru ya. Nah mungkin cukup atau masih ada lagi? Apa ya guys, kayak apa ya, kita bahas apa dong, kita bingung ini. Okay. Di podcast yang sangat santai aja ya guys, santai, sangat tertawa, kita sharing. Buat kalian sih semangat ya, hidup orang tuh jalannya masing-masing, jadi tetap pada satu tujuan walaupun jalannya itu susah. Kayak hidup aja deh, hari ini buat hari ini, besok ya mikir besok. Apalagi kalau orang yang udah stres banget, jangan mikirin kebanyakan sampai ingin besok ngapain ya. Ya. Besok tuh masih ada hal-hal yang harus kalian lakuin. Jadi kayak banyak hal lah, jangan melakukan hal-hal yang tidak seperti dulu. Itu hal bodoh sekali guys, crazy, nggak baik banget ya. Karena itu mungkin ya dulu susah ya, gimana ya, maksudnya susah ngungkapin, belum ada temen yang pas juga kan. Belum ketemu kita ya, udah ketemu, cuman kan kita kan nggak itu loh, nggak satu sekolah juga, nggak satu sekolah, jadi kan mau bahas juga kan, aku dulu juga belum punya HP kan. Jadi komunikasinya masih sulit sama teman-teman ya, jadi mungkin dia tuh mendem sendiri, terus
merasa nggak ada yang nemenin gitu kan. Jadi ngerasa pikirannya sendiri. tuh jadi mulai sekarang kalian harus sadar, Dan ikhlas atas segala hal yang cobaan terjadi hari ya. ini. Iya. Masih ada hal-hal baik di sana, masa depan kamu tuh berarti banget ya. Betul banget tuh. Mungkin udah cukup. Cukup. Oke, sekian dari kita berdua. Terima kasih ya Tika sudah Sama-sama. share pengalaman-pengalaman yang mungkin membuka luka lama ya. Enggak sih, udah ikhlas. Udah ikhlas. Terima kasih ya. Ya, Sekian sama-sama. dari kami. Bye bye teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa kesehatan mentalnya dijaga. Bye bye.